Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 yang beranggota Elsa Sofia, Ivana Dea, Fatin, dan Alia Puji. Kami akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan pragmatisme. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat umum. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma. Ada pula yang menyebutkan dengan istilah pragmatikos, yang berarti tindakan atau aksi. Pragmatisme berarti filsafat atau pemikiran tentang tindakan. Karaf 1987. Filsafat ini menyatakan bahwa benar tindak filsafat bergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupan. Dengan demikian, ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup dengan sesuatu hasil pikir, dalil, maupun teori. Tujuan kita berpikir adalah memperoleh hasil akhir yang dapat membawa hidup kita lebih maju. Metafisika. Metafisika pragmatisme adalah sikap memandang jauh terhadap benda-benda pertama, prinsip-prinsip, serta kategori-kategori yang dianggap sangat penting untuk melihat ke depan untuk benda-benda terakhir berdasarkan akibat dan faktanya. Hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami oleh manusia yang bersifat plural dan terus-menerus berubah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh William James, dunia nyata adalah pengalaman manusia. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Elsa Sofia. Epistemologi. Menurut para ahli filsuf pragmatisme, suatu pengetahuan hendaknya dapat diverifikasi dan diaplikasikan dalam kehidupan. Pengetahuan dikatakan benar apabila dipraktekkan memberikan hasil yang memuaskan. Jadi, dapat disimpulkan pengetahuan bersifat relatif. Pengetahuan dikatakan bermakna apabila dapat diaplikasikan. Sebab itu pragmatisme dikenal pula sebagai instrumentalisme. Aksiologis. Nilai hakikatnya diturunkan dengan kondisi manusia. Nilai bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia individual merupakan bagian dari masyarakatnya, baik atau tidak baik, tindakan-tindakannya dinilai berdasarkan hasil-hasilnya di dalam masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Alia Puji. Implikasi terhadap pendidikan. 1. Tujuan pendidikan. Filsuf pragmatisme berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menjelaskan diri terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tujuan pendidikan tersebut antara lain 1. Kesehatan yang baik, keterampilan, minat-minat dan hobi untuk kehidupan yang menyenangkan, persiapan untuk menjadi orang tua, kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan masalah-masalah sosial. Dua, kurikulum pendidikan. Pendidikan harus dilaksanakan untuk memelihara demokrasi. Sebab hakikat demokrasi, dinamika dan perubahan sebagai hasil rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus berlangsung. Materi pembelajaran adalah alat untuk memecahkan masalah dan siswa secara perseorangan di tingkat atau di rekonstruksi. Kurikulum harus menjadi 1. Berbasis terhadap masyarakat, 2. Lahan praktek cita-cita demokrasi, 3. Perencanaan demokrasi pada setiap tingkat, 4. Bermakna kreatif untuk mengembangkan keterampilan baru, 5. Kurikulum berpusat pada siswa. Metode pendidikan. Penganut eksperimentalisme atau pragmatisme mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dan penemuan.
Dalam praktek, guru harus memiliki sifat sebagai berikut. 1. Pemberi kesempatan. 2. Bersahabat. 3. Seorang pembimbing. 4. Berpandangan terbuka. 5. Bersifat antusiasi. Peran guru dan siswa. Belajar selalu dipertimbangkan untuk menjadi seorang individu. Dalam pembelajaran, peranan guru bukan menuangkan pengetahuannya kepada siswa yang menghadapi suatu permasalahan, akan mungkin untuk merekonstruksi lingkungannya untuk memecahkan kebutuhan yang dirasakannya. Untuk membantu siswa, guru harus berperan menyediakan berbagai pengalaman yang memunculkan motivasi, membimbing siswa untuk merumuskan batasan masalah spesialis, membimbing merencanakan tujuan individual dan kelompok dalam untuk digunakan untuk memecahkan masalah. 4. Membantu para siswa dan mengumpulkan informasi berkenaan dalam masalah. Bersama-sama kelas mengevaluasi apa yang telah dipelajari. Edward J. Power 1982 menyimpulkan bahwa siswa merupakan organisme yang rumit, yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh, sedangkan guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ivana Dea. C. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan pragmatisme. Yang pertama ada Charles Sanders Peirce. Charles memberikan gagasan bahwa suatu hipotesis itu bisa dinyatakan kebenarannya sesuai dengan kemauan kita dan tujuan kita. Sebagaimana dalam sebuah buku yang berjudul Background of American Literary tahun 1974, yang isinya merumuskan 3 dasar pemikiran yang menjadi gagasan tambahan filsafat pragmatisme, yakni yang pertama, bahwa sesungguhnya suatu kebenaran, ilmu pengetahuan tidak lebih dari kemurnian opini manusia. Yang kedua, yakni apa yang dianggap universal harus dapat menerima dan menyetujui hal-halnya. Yang ketiga, ialah gagasan bahwa filsafat dan matematika harus dirancang sepraktis mungkin yang ditambah dengan kesimpulan dan problem-problem yang dianggap nyata oleh komunitas. Jadi, dalam konsepnya, ia menyatakan bahwa suatu dinyatakan berpengaruh bila memang menghasilkan hasil yang praktis. Ia juga mengatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu metafisika dan juga bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik memecahkan masalah. Dan yang kedua ada William James. William James merupakan tokoh yang berperan besar dalam penyebaran aliran pragmatisme ini ke seluruh penjuru dunia. William selain dalam bidang filsafat juga sangat terkenal di kalangan luas dengan tema psikologi. Ia lahir pada tahun 1842. Dalam aliran ini, James mengemukakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, bersifat tetap, dan berdiri sendiri. Menurut James, pragmatisme adalah filsafat karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, serta keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. Dan yang ketiga, ada John Dewey. John Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam dunia pendidikan yang mengistilahkan pragmatisme harus cakap dalam hal urusan hukum. Menurut Dewey juga pengalaman dalam instrumentalisme sehingga filsafat harus disandingkan dengan pemikiran serta pemikiran yang aktif dan kritis. Jadi, Dewey mengembangkan filsafatnya sebagai berikut. Situasi sekeliling kita itu sebagai pengalaman pertama.
merupakan situasi indeterminate. Maka dengan berpikir reflektif, situasi tersebut menjadi determinate. Atas refleksi kita, pengalaman itu sendiri adalah salah satu kunci dalam filsafat instrumentalisme. Oleh karena itu, filsafat harus berpijak pada pengalaman dan mengolahnya secara aktif dan kritis. Dengan demikian, filsafat akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan dan aktivitas manusia agar lebih baik. Dan yang keempat ada Herakleitos. Herakleitos pada tahun 550 sampai 480 sebelum Masehi atau abad ke-6 dan 5 sebelum Masehi, tidak banyak sejarah yang menjelaskan tentang Herakleitos. Ini akan tetapi beliau dikenal dengan nama si gelap, karena kata-katanya yang sulit untuk difahami. Herakleitos ini mengungkapkan filsafat dengan puisi-puisi, sehingga terjadi penafsiran yang salah arti dalam memahami serta fragmen-fragmen karyanya yang tertulis secara estetis dan rumit. Jadi, kesimpulannya adalah pragmatisme menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah atau tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Dengan demikian, ukuran untuk segala perbuatan diukur dari manfaatnya dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup. Yang kedua, lahirnya pragmatisme dilatar belakangi oleh kritiknya terhadap filsafat-filsafat tradisional yang bersifat statis dan cenderung melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Menurut para tokoh pragmatisme, filsafat tradisional yang ada belum mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap kehidupan manusia, sehingga mereka menawarkan sesuatu yang praktis bagi kehidupan manusia, yang berorientasi pada asas efisiensi dan manfaat. Yang ketiga ada kaitan sekaligus pengaruh filsafat pragmatisme terhadap humanisme pendidikan modern, terwujud melalui pengaruh teori pendidikan progresivisme. Pragmatisme juga mempengaruhi pendidikan baik secara langsung maupun tidak, melalui rekonstruksionisme, futurisme, dan deschooling dalam pendidikan. Sekian presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila banyak salah kata dan ada salah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.